Saya lanjut ke Mbak Ayus dulu. Mbak Ayus mau menambahkan soal korban-korban KDRT, Mbak Ayus? Oh iya, baik, saya menambahkan dikit ya pada Ibu Gusti Ayu Laksmi dari Bali. Kalau seperti tadi juga sudah saya jelaskan, ada mekanisme pelaporan ke unit P2TP2A di kabupaten kota, dan di sana sebenarnya juga sudah ada bantuan dari psikolog juga, jadi ada pendampingan yang dilakukan. Terutama selain itu ibu atau ibu bisa melapor juga ke LSM yang concern terhadap isu ini, LSM setempat. Sebenarnya juga ada mekanisme rumah aman, tetapi ketika pandemi ini rumah aman sementara ditutup, jadi belum ada. Sebenarnya itu sangat dibutuhkan ya untuk terutama misalnya tadi hidup satu atap dengan abuser tadi kan disampaikan sama Bu Heni. Jadi sementara mungkin itu pendampingan dari dinas melalui P2TP2A dan juga beberapa LSM setempat. Mungkin itu dari saya. Oke, ada urun rembuk dari Bu Kepi. Ini bukan pertanyaan, tapi urun rembuk dari Bu Kepi. Kita semua perlu penanganan terpadu dan segera. Kita perlu payung undang-undang. Rasanya kita semua hampir sepakat dengan itu, bahwa kita semua perlu payung undang-undang, tetapi juga harus bisa diimplementasikan hingga ke tingkat kabupaten atau kota. Ya, dan jejaring menjadi sangat penting, mulai dari tingkat akar rumput sampai kepada tingkat pembuat keputusan di atas. Dan pesan sponsor dari Bu Kepi yang saya pikir juga tidak kalah pentingnya, mari sama-sama kita kawal undang-undang PKS. Gitu, ya. Mbak Dinda, terakhir mungkin pertanyaan dari Mbak Tika nih, ada pertanyaan buat Mbak Dinda. Bagaimana ketahanan pangan bisa dilakukan di kampung-kampung, di kota besar dengan lahan yang sempit, atau bahkan malahan kadang-kadang tidak ada lahan, ya. Monggo, silakan Mbak Dinda boleh berurun rembuk tentang ketahanan pangan, karena persoalan pangan ini persoalan yang sangat krusial buat kita semua. Terima kasih Bu Tika untuk pertanyaannya. Saya sendiri bukan pakar ketahanan pangan, jadi kemarin juga waktu saya ngobrol-ngobrol dengan Ibu Rahma, kalau kita kan kenal mungkin kalau di urban itu ada hidroponik ya, atau memang memanfaatkannya benar-benar di pot-pot yang mini, atau bahkan di bahan-bahan yang kita bisa reuse gitu, sehingga tidak menambah sampah. Itu hal yang mungkin dilakukan, karena saya pikir memang kemewahan sekali untuk kita yang tinggal mungkin di kota besar yang memang tidak ada halamannya gitu, mungkin sangat terbatas untuk melakukan itu. Dan bercocok tanam itu kan juga butuh ketekunan. Tentu ketahanan pangan tidak hanya berhenti ketika kita punya pangan bisa bercocok tanam, tapi kitanya juga tidak cukup telaten. Nah, bisa jadi misalnya ya bercocok tanamnya bisa jadi sangat terbatas gitu. Belum tentu juga bisa semasif misalnya para petani atau orang-orang yang tinggal di lingkungan yang bahkan di rumahnya sendiri pekarangannya cukup luas. Tapi model-model yang memanfaatkan bahan-bahan yang bisa di-reuse itu bisa dilakukan gitu. Ada yang suka bahkan menggunakan misalnya bekas toples, atau dia bisa menggunakan bahan-bahan lain yang biasanya dibuang tapi bisa dimanfaatkan. Dan ini sebenarnya lagi-lagi peran-peran organisasi di sekitar masyarakat juga ya. Apakah itu akan digerakkan oleh PKK atau teman-teman di Karang Taruna, atau kadang simply ya, misalnya kita tuh belajar bisa lihat dari Instagram gitu, ada beberapa akun Instagram yang memang mengajarkan tentang gimana sih berlahan di tanah atau di spot-spot yang cukup sempit. Dan tentunya saya juga tidak bilang ini kayak harus atau seperti apa, jika tidak memungkinkan ya mungkin memang tidak bisa dilakukan di lahan sendiri, tapi bisa jadi punya ada usaha berkelompok jika itu memungkinkan gitu. Lagi-lagi tergantung konteksnya juga Bu Tika. Dan pasti akan ada cara-cara kreatif lainnya, dan other than that ya kita juga berharap pembatasan sosial ini juga tetap memperhatikan distribusi bahan pangan gitu. Setidaknya kita masih bisa bersyukur gitu, kita bisa beli online, kalaupun kita tidak bisa bercocok tanam sendiri, atau kita masih memungkinkan pergi ke pasar meskipun perlu protokol kesehatan yang cukup ketat. Itu dari saya, semoga menjawab meskipun ya mungkin banyak sekali pertanyaan terkait ketahanan pangan di lingkungan urban. Terima kasih.